Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah Pak. Kayaknya kurang semangat. Kalau Bapak bilang apa kabar, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Siap. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Ada yang bisa masuk hari ini? Banyak ya? Kayaknya sedang kena sesuatu ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan ya. Dan yang punya kesulitan diberikan kemudahan. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, doa selesai. Baik, anak-anak semua, ada yang tahu kita akan mempelajari apa hari ini? Hijrah. Pada siang hari ini adalah mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya. Baik anak-anak, hari Selasa kemarin ada yang tahu kita sedang memperingati peristiwa apa? Iya, tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Anak-anak tahu tidak kalau tahun baru Islam itu didasari oleh peristiwa apa? Peristiwa hijrah ke Yathrib ini. Kenapa tidak didasari oleh peristiwa turunnya wahyu? Padahal itu kan sangat esensial. Kenapa tidak didasari oleh peristiwa kelahiran Nabi Muhammad misalnya? Kenapa tidak didasari oleh peristiwa Isra Mi'raj? Itu sangat menggemparkan seluruh jagat raya. Sampai-sampai orang yang beriman pun bisa murtad karena tidak percaya tidak masuk secara logika. Nah, kenapa tahun baru Islam itu didasari oleh peristiwa hijrah ke Yathrib? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, pada siang hari ini kita akan mengulas sekaligus mempelajari dan kita akan menceritakan bagaimana proses terjadinya hijrah itu. Karena hijrah ini, anak-anak semua, dia menjadi salah satu momen yang esensial sehingga ditetapkan sebagai awal tahun hijrah, awal tahun Hijriyah yang sampai sekarang masih kita gunakan. Sekarang tahun berapa? 1448, berarti sudah sekitar 14 hampir 15 abad lebih. Nah, baik, kita akan mulai peristiwa ini dari latar belakang terjadinya hijrah. Kenapa bisa terjadi hijrah ke Yathrib? Kenapa tidak hijrah ke Bangka Belitung misalnya? Atau kenapa tidak hijrah ke daerah Yaman? Kenapa tidak hijrah ke daerah Syam, Yordania, Palestina? Kenapa harus ke Yathrib? Nah, inilah jawabannya. Karena adanya Bai'at Aqabah. Bai'at Aqabah kedua atau disebut dengan Bai'at Kubra. Adanya Bai'at Kubra ini yang menjadi fondasi dari hijrah ke Yathrib. Perlu diketahui anak-anak, pada saat itu Nabi Muhammad SAW beserta umat Islam lainnya mengalami tekanan ekstrim dari kafir Quraisy, sehingga mereka sulit untuk bergerak. Pada saat yang bersamaan, suku Aus dan Khazraj dari Yathrib memberikan dukungan penuh kepada Nabi dengan cara bai'at. Bai'at itu ada dua, bai'at pertama dan bai'at kedua. Tapi yang paling mempelopori hijrah ke Yathrib adalah bai'at kedua. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ketika kita ditolak oleh orang lain, ketahuilah di sudut ujung sana atau di tempat yang lain kita pasti akan mendapatkan penerimaan. Jadi jangan pernah khawatir. Baik, itu latar belakang kenapa Nabi SAW hijrah ke
ke Yatsrib. Kenapa mesti hijrah ke Yatsrib? Kemudian ketika sudah mendapatkan penerimaan dari suku Aus dan Khazraj tadi dengan baiat tadi, Nabi itu memerintahkan atau para sahabatnya berhijrah duluan ke Yatsrib. Sedangkan Nabi dia menunggu izin dari Allah. Jadi Nabi menunggu izin dari Allah dulu, kemudian dia baru nanti hijrah ke Yatsrib. Ketika izin dari Allah sudah turun, dengan turunnya surah Al-Hijr ayat 39, Allah Ta'ala mengatakan, Udhina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Telah diizinkan bagimu wahai Muhammad untuk melakukan hijrah. Wa annallaha ala nasrihim laqadir, dan Allah Maha Kuasa untuk menolong kalian. Ketika izin itu turun, Nabi Muhammad SAW diam-diam nih, anak-anak pergi ke rumah Abu Bakar, pakai masker, pakai tampilan yang supaya tidak dikenal gitu. Datang ke Abu Bakar. Abu Bakar, kata Nabi, ini udah dapat nih izin dari Allah, yuk kita hijrah ke Yatsrib. Apa jawab Abu Bakar? Apa kata anaknya Abu Bakar, siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat ayahku menangis gembira pada saat hari itu kecuali ketika diajak oleh Nabi hijrah ke Yatsrib. Maka kemudian Abu Bakar dan Nabi mempersiapkan. Nah, di tengah-tengah mempersiapkan persiapan untuk hijrah ke Yatsrib tadi, sekelompok kafir Quraisy itu mereka bersiasat di Darun Nadwah. Jadi ada satu tempat anak-anak di Mekah itu namanya Darun Nadwah. Ya kayak DPR lah sekarang ibaratnya ya. DPR-nya kaum elit pada saat itu. Orang-orang kaya dan orang-orang politikus terpandang yang hanya bisa masuk ke dalam Darun Nadwah. Darun Nadwah ini sudah ada sejak zaman kakek Nabi Muhammad, yaitu Qusay. Ya, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Sudah ada sejak zaman itu. Mereka melakukan siasat, diskusi, abu-abu dan dindingnya, diskusi. Muhammad mau hijrah, kita mau lakukan apa? Jangan sampai dia menimbulkan kekuatan baru, kata mereka. Kemudian Abu Hisham atau dikenal dengan Abu Jahal itu mengusulkan, gimana kalau kita melakukan siasat membunuh Nabi, menangkap Nabi. Siasat itu disetujui anak-anak. Siasat itu disetujui. Kemudian mereka pun bersetuju untuk melakukan pembunuhan kepada Nabi SAW. Nah, kemudian malam pengepungan rumah Rasulullah. Setelah mereka bersiasat, siang harinya itu, malamnya mereka sudah siap-siap datang ke rumah Nabi. Pada saat yang sama, Nabi juga memiliki siasat dengan menyuruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidur di ranjangnya. Ali, kata Nabi, kamu tidur di ranjang saya. Ali bin Abi Thalib terima aja, karena dia tahu ini perintah Rasulullah dan juga ini sekaligus perintah Allah. Pasti Allah ridho. Kalau Rasulullah ridho, berarti Allah ridho. Saya terima aja, kata Ali. Setelah malam pengepungan itu, kafir Quraisy ini sudah berbangga, kita pasti bakal bunuh Nabi Muhammad. Tahu apa yang terjadi anak-anak? Mereka ditipu, kena plot twist dari Allah. Jadi Allah itu maha pembuat plot twist. Wa makaruna wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik pembuat plot twist. Jadi kalau kalian sering suka plot twist, Allah itu juga sering membuat plot twist dalam kehidupan. Apa plot twist dari Allah? Nabi Muhammad diberikan mukjizat pada saat itu tidak terlihat oleh orang kafir Quraisy. Tidak terlihat. Nabi Muhammad tidak bisa kelihatan. Nah, itu diabadikan dalam Al-Quran surah Yasin. Nah, sekarang Bapak minta, coba anak-anak yang di depan baca. Ya. Fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan. Kami tutup sekat di antara mereka, di depan mereka. Wa min khalfihim, dan di belakang mereka.
fa'aghshaynahum, dan kami tutup mata mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Jadi Nabi Muhammad ini kabur sama Abu Bakar tanpa kelihatan oleh orang kafir Quraisy pada saat itu, dan berhasil melarikan diri. Setelah itu kafir Quraisy ini bangun pada pagi harinya. Mereka seolah-olah terhipnotis. Celaka engkau, kata Abu Jahal. Kenapa kita bisa tertidur semuanya dan Muhammad sudah lari? Akhirnya pada saat itu mereka pun gagal untuk menangkap Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Sampailah kemudian Abu Bakar dan Nabi Muhammad di Gua Thur. Mereka beristirahat. Jarak antara Mekah ke Gua Thur itu kurang lebih 4 km. Sampai di sana mereka beristirahat. Tetapi anak-anak, ada peristiwa yang sangat penting di Gua Thur ini. Ketika itu Abu Bakar, sebelum Rasulullah masuk, Abu Bakar harus masuk dulu. Enggak ya Rasulullah, kata Abu Bakar, saya masuk terlebih dahulu karena takut ada sesuatu di dalam gua itu yang bisa mencelakakan engkau. Abu Bakar masuk terlebih dahulu. Setelah itu dicek, enggak ada, kata Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Nabi SAW beristirahat. Di tengah-tengah beristirahat, Abu Bakar itu kena sengatan dari binatang berbisa. Ada yang mengatakan itu kalajengking, ada yang mengatakan itu ular. Menangis Abu Bakar. Jatuh air mata Abu Bakar ke pipi Nabi SAW. Kenapa wahai Abu Bakar kamu menangis? Kata Abu Bakar, aku kena gigit ya Rasulullah. Kemudian Nabi meludah itu di gigitan itu dan sembuh. Tapi ada satu peristiwa lagi yang unik di situ. Ketika Abu Bakar khawatir, ya Rasulullah, aku takut, kata Abu Bakar. Kemudian turun firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 40. Idhuma fi ghari id yaqulu li sahibihi. Apa kata Rasulullah untuk menenangkan hati Abu Bakar yang takut? Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, kata Rasulullah, karena sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kalau Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, inna ma'iya rabbi, aku bersama dengan Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Bakar, Allah lah yang bersama denganku. Lihat bagaimana ketenangan hati Rasulullah yang juga menenangkan Abu sahabatnya Abu Bakar. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Kemudian Allah memberikan ketenangan kepada Abu Bakar. Setelah tentram, mereka berdua di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju kepada Yatsrib. Meninggalkan gua, kemudian Nabi Muhammad mengupah Abdullah bin Uraikid untuk menuju jalan. Kemudian di tengah perjalanan mereka kena kejaran oleh Suraqah. Suraqah itu anak-anak mengejar Rasulullah sampai 3 kali tersungkur kudanya. Ketika selesai yang ketiga kali, apa kata Suraqah? Wallahi, demi Allah, kata Suraqah, aku tidak akan pernah lagi untuk mencelakakan Muhammad, karena dia sudah tahu bahwasannya risiko untuk mencelakakan Nabi itu besar. Setelah selamat dari kejaran Suraqah, kemudian sampailah Nabi di Quba. Bukan Quba Timah ya, di Masjid Quba. Kalau Quba Timah bukan Pinang, di Masjid Quba. Apa yang dilakukan Nabi di Masjid Quba? Beliau beristirahat selama 4 hari dan mendirikan masjid. Masjid itu sekarang namanya Masjid Quba. Itulah masjid pertama yang dilakukan di dalam hijrahnya Nabi ke Madinah. Kemudian setelah dari Quba, Nabi melanjutkan perjalanan. Nabi melanjutkan perjalanan pada hari Jumat. Siang hari Jumatnya Nabi sholat di kaum Bani Nadir. Nah, itulah sholat Jumat pertama pada masa hijrahnya Nabi. Jadi sholat Jumat pertama bukan di Masjid Quba, tapi di Bani Nadir. Setelah sholat Jumat, Nabi SAW melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Yatsrib. Kemudian Yatsrib itu menjadi Madinah, disambut oleh orang-orang Yatsrib. Ada yang hafal syairnya? Tala'al badru alaina, tala'al badru alaina, telah nampak purnama di atas kepala kami. Min saniyatil wada, dari saniyatul wada, wajabash
syukru alaina, maka wajib bagi kita untuk bersyukur. Mada'a lillahi da, disambut oleh orang Madinah dengan riuh. Orang Madinah menyambut Nabi SAW dengan penuh sukacita. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Ketika itu berkecambuk suasana sedih, suka, duka menjadi satu. Pada saat itulah kemudian Madinah Yathrib berubah nama menjadi Madinatul Rasul atau Madinah Al-Munawwarah. Nah, sampailah Nabi di Madinah kemudian membentuk sebuah peradaban baru, hijrah yang baru. Nah, inilah anak-anak ya, tentang kronologi hijrahnya Nabi SAW dari mulai latar belakangnya, kemudian prosesnya bagaimana perjuangan Nabi hijrah dan sampai disambut oleh masyarakat Madinah. Jadi ya, ketika kita mendapatkan suatu kebaikan atau kita ingin mendapatkan penerimaan dari orang lain, kita butuh proses yang tidak gampang, dan itu jalannya berliku. Demikian juga dalam kehidupan, jalannya sangat berliku untuk mendapatkan ketentraman itu. Demikianlah Allah menguji para nabinya dan juga umat-umat Islam. Nah, ini materi siang hari ini. Kemudian Bapak ingin untuk selanjutnya dari materi yang sudah kita pelajari ini, kita bentuk 3 kelompok ya. Kita bentuk 3 kelompok. Merasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4. Kemudian ini 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 satu lagi ya. Jadi 3 kelompok. Nah, untuk 3 kelompok ini, bentar ya, kalian akan menganalisis ya. Kalian akan menganalisis tidak banyak-banyak, karena Bapak tidak suka tugas banyak-banyak ya. Kalian akan menganalisis dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nanti terakhir kita akan bermain game ya, tenang saja. Nah, ini. Jadi kalian analisis ya, apa penyebab 3 faktor penyebab ya, terjadinya hijrah ke Madinah. Waktunya 3 menit ya. Mulai dari sekarang. Silakan bersama kelompoknya menganalisis 3 saja faktor penyebab dari hijrah ke Madinah. Nanti tiap-tiap kelompok mewakilkan perwakilannya masing-masing. Kelompok yang paling baik jawabannya di akhir sesi, di akhir pembelajaran akan mendapatkan reward dari Bapak. Silakan. Waktunya sudah berjalan 3 menit. Silakan kita. Oke. Mengapa Rasulullah memilih hijrah ke Yathrib? Analisis 3 faktornya. Jadi sudah kita pelajari ya sama-sama. Seharusnya mudah ya. Silakan 3 faktor penyebab. Singkat-singkat saja ya, tidak usah berbentuk narasi, tapi berbentuk kalimat. Apa faktor pertama, faktor kedua, faktor ketiga? Waktunya 1 menit lagi. Kan? Ini untuk melatih ketangkasan berpikir kalian dan juga untuk melihat apakah kalian betul-betul memperhatikan apa yang Bapak sampaikan tadi. Buatkan lebih cepat bilang aja.
Buatkan dalam waktu 1 menit. 30 detik lagi. Nanti selesai, nggak selesai kumpul ya. Presentasi maksudnya. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke? Kelompok pertama, silakan. Siapa yang presentasi? Berdiri. Ya, Pak. Oke, silakan. Jadi mengapa Rasulullah memilih berhijrah ke Yastrib tadi? Itu karena meningkatnya ancaman pembunuhan dari kaum Quraisy, adanya penerimaan serta jaminan perlindungan dari penduduk Yastrib. Oke. Adapun dan keutamaan Islam itu akan tempatnya aman gitu, ada aman gitu maksudnya pas Yastrib tadi, jadi belum milih sana. Untuk penyebabnya itu ada 3. Yang pertama, tekanan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy tadi. Nah itu dakwah Islam di Mekah mendapat penolakan keras gitu, yang berujung pada penyiksaan, gitu, kekerasan, boikot hingga rencana pembunuhan terhadap Nabi tadi. Kemudian faktor yang kedua yaitu adanya undangan dan jaminan perlindungan dari Baiat Aqabah. Sebelum hijrah, penduduk Yastrib atau suku Aus dan Khazraj itu telah menyatakan keislaman mereka melalui peristiwa perjanjian Aqabah. Nah, adapun faktor yang ketiga yaitu potensi Yastrib sebagai pusat dakwah dan peradaban baru. Yastrib memiliki letak geografis yang strategis dan masyarakat yang lebih heterogen sehingga lebih terbuka terhadap ajaran baru dibandingkan Mekah. Baik, Pak. Oke. Sekian, terima Ya, kasih. tepuk tangan ya untuk buku ya. Oke, kedua, silakan. Ya, waktu kita berjalan. Nasi padang sudah menunggu. Baik, 3 faktor penyebab hijrah ke Yastrib, yaitu yang pertama Ya. adanya tekanan dan penyiksaan dari kaum Quraisy, Oke. yang dimana kaum muslimin di Mekah mengalami berbagai bentuk penindasan, intimidasi, pemboikotan, dan penyiksaan sehingga sulit menjalankan ajaran Islam dengan bebas. Yang kedua, adanya dukungan dari penduduk Yastrib. Oke. Penduduk Yastrib khususnya suku Aus dan Khazraj menerima dakwah Islam dan berjanji melindungi Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Baiat Aqabah 1 dan Baiat Aqabah 2. Terus yang ketiga, perintah Allah untuk berhijrah dan membangun masyarakat Islam. Itu hijrah merupakan perintah Allah SWT agar umat Islam dapat hidup lebih aman, mengembangkan dakwah dan membangun masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam di Yastrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Oke, tepuk tangan untuk kedua. Pas. Untuk 3. Show you. Pak, jadi ada 3 faktor kenapa Rasul memilih ke Yastrib ataupun Madinah. Ya. Karena yang pertama, tekanan dan siksaan kaum Quraisy di Mekah makin keras. Jadi penduduk Mekah ini tidak welcome dengan ajaran Nabi Muhammad Islam. Oke. Kemudian ada undangan dan janji setia dari penduduk Yastrib. Jadi penduduk Yastrib ini sudah berjanji untuk akan menerima dan membela Rasulullah sebagai keluarganya sendiri, karena di sana nanti ada kaum Ansar dan Muhajirin. Kemudian yang ketiga, dan di Yastrib itu butuh pemimpin dan pemersatu. Oke, tepuk tangan untuk kedua. Dari 3 kelompok tadi jawabannya bagus-bagus. Nanti kita lihat ya siapa yang memang paling layak untuk dapat reward. Oke anak-anak, silakan keluarkan handphonenya, kemudian kalian scan barcode ini. Silakan. Silakan keluarkan handphonenya. Kemudian nanti kalian scan barcode itu ya. Bentar. Buka. Sorry. Nah. Silakan. Jangan mulai dulu ya. Apa? Jangan kalian mulai dulu. Bapak jelaskan dulu. Sudah selesai semua?
Bisa nggak? Kalian jangan moto muka bapak ya, moto laptopnya. Ya, silakan. Jangan dimulai dulu ya, anak-anak. Perlu dibesarkan? Ya, bisa. Bisa nggak masuk ke dalam program? Bisa ya? Bisa ya? Oke, sabar. Jangan mulai dulu semuanya, sabar. Sabar dulu. Jangan mulai dulu ya. Waktunya 4 menit. Jadi di situ nanti ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan. Nanti kalian jawab pertanyaan tersebut. Oke? Kalian jawab. Nah, pemenang pertama nanti akan juga dapat reward dari bapak terakhir. Siap? Oke. 1, 2, 3. Oke, silakan. Ya, naik ke atas. Nah. Ini enggak? Iya. Udah. Silakan. Ya, silakan. Silakan naik ke atas. Nah, cari pertanyaan-pertanyaan di situ. Yang paling cepat nomor 1 nanti akan dapat reward. Pertanyaannya yang bulat-bulat itu, yang ada petunjuk arah itu. Silakan. Kita mau lihat rankingnya dulu. Jawab semua pertanyaannya ya. Yang bagian bulat-bulat itu, yang berputar-putar. Ya. Ini loh bagian bulat-bulat yang berputar itu. Kalau kalian deketin nanti dia keluar pertanyaannya. Masuk lagi. Kalian cari pertanyaannya. Jauh sekali. Coba kalian retri ya, retri. Kalian retri, nah ini pertanyaannya. Kalian retri. Ada ini udah ada yang jawab ini. Ayo. Kalian kalau tidak bisa, kalian retri. Soalnya yang bulat-bulat itu kalian deketin. Bukan bulat, itu kayak kristal. Iya, kristal. Yang ada kuning-kuning di atasnya. Warna hijau. Kalian ada 10
Nanti skor yang paling besar dapat hadiah, reward, ya. Pokoknya 3 menit. Silakan cari pokoknya pertanyaannya. Silakan. Silakan cari pertanyaannya. Ada yang di samping kiri, samping kanan, ya. Ada yang terjebak di sini masih, ya. Beda. Kenapa? Nggak ada ya. Oke. Masalah ya Allah, banyak kita lah. 30 detik. Tulis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dah. Dah, oke. Angkat tangannya ke atas, lihat dulu yang handphone lagi. Oke. Oke, kita lihat di sini yang paling besar. Piton? Saya. Piton 90%. Ada yang hapus? Ini 2 menit, 2 menit, 2 menit, menit. Oke, Bapak lihat ya, yang di videonya ya. As-sholat, siapa as-sholat? 2 menit 31 detik. Oke, as-sholat 2 menit. Terus siapa lagi yang lebih cepat? Tidak ada. Oke, dari rank ini kita bisa lihat ya, yang jawabnya 90% dan waktunya lebih cepat adalah as-sholat. Siapa as-sholat? Oke, cepat buat as-sholat. Oke, baik. Sudah di akhir pelajaran ya.
Bapak minta maju aksolat tadi sama perwakilan kelompok tadi ya. Menurut Bapak tiga-tiganya bagus, tapi yang lebih menggambarkan tentang itu semua adalah kelompok Oke, kelompok 2 ya. Perwakilan aja kelompok 2. Silakan. Maju ke depan. Nggak mau nih. Yang tadi aksolat kalian berapa orang? 6 orang ya? Jangan dimakan di sini ya. Dimakan habis ini. Oke, nih untuk kelompok 2 dibagi ya. Terus buat aksolat karena dia waktu tercepat dan nih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak semua, inilah materi yang bisa Bapak sampaikan pada siang hari ini ya tentang hijrah Nabi ke Yatsrib ya. Kesimpulan yang dapat kita dapati bahwa pada setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Inna ma'al usri yusra. Jadi jangan pernah khawatir terhadap apa yang sedang menimpa kita. Apapun yang sedang menimpa kita itu hadapilah dengan narasi ini semua akan berlalu. Siap? Ya, bawa pembelajaran pada hari ini dalam kehidupan anak-anak untuk hari ini dan hari-hari selanjutnya. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita melafalkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berapa? Ketiga. Siap, satu lagi. Iya. Tapi mungkin habis ini juga ya. Sudah 1:30, mau lanjut? Enggak masalah. Berarti setelah ini 5 orang mau. Iya. Iya. Jadi dikumpulkan ke situ. Ini kok kayak sedikit. Soalnya sudah masuk tadi Pak. Kenapa? Coba saya absen ya. Itu di meja saya 2 modul, satunya lagi mana? Oh dia izin. Belum sembuh juga. Oh terus mana? Taruh di situ. Aduh. Perasaan kalian tuh bertiga tuh. Berempat. Nah berempat. Ada 2 lagi. Nah Taswi Ahmad. Berlima. Sambil satu. Nah Atika mana? Udah tampil tadi? Sudah. Ihzam